Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Elegi Cinta untuk Kinan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Sudah. Sebetulnya apa sih yang kalian bahas ini? Gak ada pentingnya sama sekali. Kita harus lebih fokus dan konsisten kalau menyangkut urusan Elena dan orang-orangnya, terutama Bisara, yang aku yakin pasti jadi orang kepercayaan Elena. Elena pergi pasti dia sekarang jadi garda terdepan membela kepentingan majikannya itu. Bisara tidak bisa kita remehkan. Seri menjeda nafas. Bayangkan saja, lamanya berminggu-minggu kita tinggal di rumah ini, sama sekali kita tidak tahu soal manusia berbulu ini. Jadi kita di sini harus mengawasi orang yang baru disembunyikan Bisara ini. Siapa sebenarnya manusia monyet itu? Apa benar dia hasil pesugihan Elena atau bukan? Sekarang ini kita harus berpura-pura tidak tahu soal manusia monyet itu, dan kita akan selidiki Bisara diam-diam. Ketus Sri. Yang lain setuju dan mengikuti arahan Sri. Kamu istirahat dulu ya sayang ya. Semoga saja Pak Haris dan keluarganya segera pulang. Kita akan menunggu kabarnya seperti apa. Istirahat dan jangan banyak pikiran, karena akan semakin membuatmu bersedih. Kalau kamu punya keyakinan Mama Elena kamu masih ada, Bismillah saja. Dan semua itu semoga terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebut Bisara. Kinan tak menyahut. Hatinya masih sangat sakit. Baru saja Bisara ingin beranjak dari kamar, tiba-tiba saja Belinda, Haris, Sri, ditambah kedua anak kembarnya sudah masuk dalam ruangan. Dan mereka dengan jijinya melihat ke arah Kinan. Bisara kaget bukan kepalang, apalagi ketika Belinda dan Haris langsung mendekat, kemudian menarik tangan Kinan dengan kuat hingga ia terjauh rembab di lantai. Kinan mengadu kesakitan dan menangis. Dengan kakinya yang kecil, ia tak mungkin bisa berdiri. Bisara yang ingin menolong malah kedua tangannya dipegang oleh anak kembar Haris. Tidak menyangka sama sekali, ternyata Bisara diam-diam memelihara monyet betina di sini. Atau mungkin Elena? Ya, bisa jadi Elena. Makanya sangat pantas dia kaya. Kalian harus tahu Elena sudah mati, dan kamilah yang menguasai seluruh hartanya. Jadi sebaiknya kalian pergi saja dari sini, oke? Usir Haris. Tunggu dulu, jangan seenaknya main usir. Perempuan tua ini ada fungsinya buat kita. Dia bisa membersihkan seluruh rumah dan bisa menyiapkan kita makanan. Jadi jangan sampai dia pergi, karena aku tak mau jadi babu kalian, seru Sri. Belinda dan Haris pun setuju. Iya juga sih, Bisara bisa tetap membersihkan rumah, masak untuk kami. Terus perempuan berbulu ini apa fungsinya? Tanya Belinda. Dia bisa jadi alasan bagi Bisara untuk tetap melaksanakan perintah kita. Jadi biarkan saja dia tetap di rumah ini juga, tukas Sri. Belinda dan Haris lagi-lagi setuju. Siapa anak monyet ini? Beneran ini anakmu, Bi? Bisara? Tanya Sri. Bisara mengangguk cepat. Ia berbohong demi untuk tetap melindungi Kinan. Kalau kalian memang mau aku tetap membersihkan rumah ini sekaligus memasak buat kalian, sebaiknya memang kalian harus tetap membiarkan anakku tetap ada di sini. Kumohon lepaskan aku. Aku ingin menolong anakku, pinta Bisara. Belinda memberi isyarat supaya melepaskan Bisara. Si kembar segera melepaskan Bisara, lalu perempuan parubaya itu gegas mengangkat Kinan kembali ke kursinya, lalu memeluknya dengan erat. Aku juga minta tolong pada kalian supaya memberiku kebebasan untuk merawat anakku ini. Hanya dia yang kumiliki satu-satunya di dunia ini. Ucapan Bisara membuat mereka tergelak.
Perempuan jelek berbulu begitu malah disayang-sayang. Memang satu-satunya di dunia inilah kalau begini penampakannya. Kamu itu kadang suka ngelawak ya, Bi. Lucu banget. Baiklah, kalau hanya urusan perempuan monyet ini tidak masalah. Tapi kami juga punya aturan yang harus kami ikuti. Ingat, kami ini majikanmu sekarang dan bukan Elena lagi. Bisara dan Kinan pun pasrah. Apalagi saat mereka meminta Bisara dan Kinan berkemas pindah ke kamar kecil, persis gudang di lantai 1. Kalian itu cocoknya tinggal di gudang saja. Kok bisa-bisanya kamu memelihara anak berbulu begini? Kamu dapat dari mana? Hah? Kebun binatang? Aneh-aneh aja. Kata-kata penghinaan terus keluar dari mulut mereka dengan gampangnya. Biasanya Kinan akan terasa sakit hati, kecewa, hingga membuatnya menangis jika mamanya yang menghinanya. Namun, kali ini kata-kata tak menyenangkan itu malah membuatnya marah dan ingin melawan. Bisara memberinya isyarat bahwa tidak ada gunanya saat ini melawan mereka. Sudahlah, sebaiknya kalian cepat pergi ke gudang sana. Lebih cocok tempatnya di sana. Oh ya, aturan di rumah ini kami akan buat dulu. Dan besok kamu harus mulai menjalankannya. Harus patuh tanpa banyak cakap, sengit Belinda sambil memainkan kipas kertas di tangannya. Begitu Bisara dan Kinan masuk ke dalam kamar yang seukurannya layak gudang itu, mereka pun dengan tawa berderai meninggalkan mereka berdua. Di kamar kecil tersebut hanya ada ranjang kecil yang hanya cukup buat tidur satu orang dan tidak ada dilengkapi pendingin, sehingga kondisinya sangat gerah. Kamu tidur di ranjang saja. Bibi bisa saja tidur di lantai. Lagi pula ini ada selimut tebal, bisa Bibi pakai buat alas tidur. Kalau gerah kamu tidurnya pakai baju yang adem saja ya, yang bisa menyerap keringat dan tidak perlu pakai selimut, saran Bisara. Kinan pun menurut. Malam itu dilalui mereka berdua dengan cukup sulit, terutama Kinan yang terbiasa tidur dengan pendingin ruangan dan ranjang yang nyaman. Elena selalu memberikan kemewahan bagi Kinan, meski ia mengurungnya di suatu ruangan. Sesekali Bisara duduk di tepi ranjang Kinan dan mengipasnya dengan kardus-kardus bekas yang dijadikannya kipas tangan seadanya. Ya Tuhan, kasihan kamu nak. Kamu baru saja mendapatkan kabar mamamu meninggal. Sekarang keluarga baru dari suami mamamu justru ketahuan belangnya. Ingin menikmati semua yang ada di sini. Dan semakin sial nasibmu Kinan, mereka malah tahu keberadaan kamu. Jadi kita begini. Semoga saja kamu kuat ya sayang ya. Gumam Bisara sedih. Tanpa terasa air mata menetes dari kedua belah pipinya. Kinan malah membuka matanya dan Bisara kaget kepergok sedang menangis. Bibi, kenapa? Kok Bibi menangis? Apa Bibi tersiksa sama apa yang mereka lakukan? Cecar Kinan. Bisaranya menghela nafas panjang. Bibi jangan khawatir. Kita tidak akan diam saja membiarkan mereka mengambil apa yang sudah Mama Elena hasilkan. Kita berdua harus bekerja sama membuat mereka kembali ke jalanan. Dulu mereka orang asing dan akan kita buat mereka menjadi orang asing kembali. Saud Kinan optimis, membuat Bisara senang melihat semangat gadis cacat ini. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya berdua, sedangkan mereka berlima. Kita tidak akan menang melawan mereka, jawab Bisara. Kita tidak akan melawan mereka pakai fisik Bi, tapi pakai otak. Kita harus punya rencana membalas apa yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Rumah ini punya Mama Elena dan kita tidak akan membiarkan mereka menguasainya Bi, tambah Kinan. Bagaimana caranya? Bibi gak paham, saud Bisara. Sini, mendekat biar Kinan bisikan. Bisara lalu mendekatkan telinganya pada mulut Kinan. Kinan mulai membisikkan semua rencana yang akan mereka jalankan nanti. Wajah Bisara sumringah. Ia tak menyangka sama sekali Kinan mempunyai ide brilian sebagai senjata untuk melawan Haris dan keluarganya.
Kapan akan kita mulai? Tanya Bisara memastikan. Kinan malah tersenyum dan memperlihatkan manisnya senyumannya. Besok pagi, Bi. Pokoknya sebisa mungkin Bibi dan aku bersandiwara. Dengan begitu akan memudahkan rencana kita berjalan dengan lancar. Pokoknya untuk tidak menaruh rasa curiga mereka, Bi Sarah tetap saja seperti biasa memasak untuk semua orang di rumah ini. Tambah Kinan sambil memperhatikan kedua manik hitam mata Bi Sarah. Pagi-pagi sekali Bi Sarah memulai aktivitasnya dengan Kinan membantunya seadanya sesuai dengan kemampuannya saja. Baru saja akan membersihkan sayuran dan lauknya, Sri sudah masuk ke dalam dapur dan menyerahkan catatan untuk dibaca Bi Sarah juga Kinan. Itu semua adalah jadwal kerjaan kalian setiap hari. Untuk makan kalian hanya bisa dilakukan setelah semua pekerjaan selesai. Untuk menu makan setiap hari wajib berbeda-beda. Kamu harus bisa mengerjakan semuanya. Kamu juga perempuan berbulu. Setidaknya kamu bisa membantu ibumu melakukan apa saja. Yang penting jangan sampai semua pekerjaan terbengkalai dan lambat dikerjakan. Paham? Bi Sarah dan Kinan kompak mengangguk. Sri langsung meninggalkan mereka berdua dengan catatan di tangan. Bi Sarah melotot melihat isi catatan yang dianggapnya tidak masuk akal. Mereka keterlaluan sekali, sungut Bi Sarah. Kinan memegang tangan Bi Sarah kemudian membisikkan kembali kata-kata semangat untuk melaksanakan rencana mereka sekarang. Bi Sarah dan Kinan membersihkan sekaligus memasak sesuai perintah Sri. Mereka terlihat begitu bahagia mengerjakan semua tugas. Meski hingga pukul 1 siang mereka belum diperbolehkan makan, sama sekali tak mereka pedulikan. Ketika tengah duduk beristirahat, Bi Sarah melirik Belinda sedang berjalan menuju ke tempat mereka. Kinan memberi isyarat untuk memulai rencana mereka. Untungnya semua perhiasan dan surat-surat penting sudah diamankan. Jadi apapun yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan apa-apa. Biarlah untuk sementara waktu kita begini. Nanti begitu dapat kesempatan, kita lari dari sini dan sekalian membawa semua perhiasan juga surat-surat penting itu nanti. Suara Bi Sarah sengaja diperbesar volumenya. Terlihat Belinda menguping pembicaraan mereka. Ia juga bersembunyi di balik pintu dan setelah dirasa aman, ia meninggalkan mereka berdua kembali di ruang keluarga. Bi Sarah dan Kinan tersenyum, yakin mereka akan membahas soal perhiasan juga sertifikat rumah nantinya. Bi Sarah berharap semuanya akan terekam dari kamera pengawas yang sudah dilengkapi audio ini akan merekam semua aksi mereka nanti. Selanjutnya begitu mendapatkan bukti, Bi Sarah akan melaporkannya kepada polisi. Kamu tinggal menekan tombol ini. Jika mau seluruh rekaman langsung terkirim padaku. Dan jika ada yang janggal, aku akan langsung melaporkannya pada polisi. Ini hanya untuk kejadian urgent saja. Misalnya terjadi sesuatu pada kalian. Karena yang ku dengar dari Selena, katanya takut ada perebutan harta miliknya Selena. Sebut Adam, salah satu teman Selena yang bertugas memasang kamera pengawas tersebut. Berbekal dari itulah, Bi Sarah yang kini sudah disita handphonenya oleh mereka tetap meyakini bisa melaporkan semuanya, asalkan ia mendapatkan bukti rekaman percakapan komplotan ini dulu. Benar saja, tak lama Belinda, Sri dan Haris berkumpul di ruang tengah. Dan mereka begitu sibuk membahas apa yang didengar oleh Belinda barusan. Bi Sarah dan Kinan mengawasi dari salah satu ruangan, di mana ada beberapa layar monitor di sana. Keluarga baru Elena memang tidak tahu keberadaan ruangan ini. Aku dengar sendiri apa yang Bi Sarah katakan. Ia menyebut bahwa perhiasan dan surat-surat penting rumah dan tanah ini masih ada di dalam rumah ini. Itu artinya Elena belum memindahkannya ke tempat yang aman. Meski di rumah ini kita tetap harus mencarinya sampai dapat. Ide Belinda meluncur begitu saja. Aku setuju. Kalau hanya perhiasan dan surat penting yang kita cari berlima, pasti akan cepat dapat. Kita bisa melakukannya sebentar ini. Kita Bi Sarah sama manusia berbulu itu yang tidak tahu berbicara itu sedang sibuk mengerjakan tugas mereka di rumah itu, saud Haris. Kenapa harus mencarinya diam-diam? Kalau Bi Sarah tahu di mana tempatnya, lebih baik tanyakan langsung saja sama orangnya. Kalian itu pemikirannya terlalu sempit, pakai cara mau ngumpet-ngumpet segala.
Mumpung Bisara sama anak itu mau beberes rumah, tinggal panggil mereka ke sini dan paksa kasih tahu di mana dia menyimpan suratnya. Dan semuanya selesai tanpa drama capek-capek mencari. Sri memang selalu punya solusi yang lebih tepat. Belinda dan Haris tertawa kikuk. Apa yang diucapkan Sri sepenuhnya benar. Belinda dan Haris langsung terlihat berjalan menuju ke dapur. Sepertinya akan mencari Bisara dan Kinan. Bisara yang sudah mengetahui mereka sedang dicari, segera menekan tombol yang diarahkan Adam sebelumnya. Bisara berharap Adam bisa membantunya melaporkan ke polisi segera. Bisara dan Kinan segera keluar dari ruangan monitor kamera keamanan, berpura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi. Tak lama Belinda dan Haris membawa mereka menghadap Sri. Mereka menurut dan tak banyak bicara. Barusan kata Belinda, kamu tahu di mana perhiasan dan surat-surat penting rumah ini. Mungkin juga Elena punya banyak harta daripada apa yang kami lihat ini. Jadi mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu pada kami. Kamu harus memberitahu di mana tempatnya jika mau nyawa anak kamu selamat. Seperti biasa Sri menggunakan ancamannya untuk Bisara. Kami memang tahu Nyonya Elena katanya menyimpan perhiasan dan surat penting rumah ini. Hanya saja ia tak pernah memberitahu kami di mana tempatnya. Apalagi aku hanya seorang pembantu saja. Tidak mungkin seorang majikan begitu mempercayakan aku mengetahui semua yang ada di rumah ini. Kalau soal barang berharga yang dimiliki Nyonya Elena, pasti hanya dia yang tahu. Aku tidak ingat apa-apa. Bisara pandai sekali bersandiwara. Sri melihat Belinda. Belinda nampak canggung. Mereka pasti tahu di mana disimpan barang berharganya. Aku dengar sendiri kata mereka. Untung saja perhiasan dan surat penting sudah disimpan. Itu artinya Bisara tahu di mana tempatnya. Masa iya dia ngomong begitu sementara Elena diam-diam saja menyimpannya? Bisara pasti berbohong. Elak Belinda. Iya, aku tahu perhiasan dan surat penting disimpan karena Nyonya Elena sendiri yang memberitahuku bahwa beberapa hari sebelum kalian pergi ke puncak, dia sendiri yang ngomong sudah mengamankan. Tapi apa iya aku lancang bertanya disimpan di mana? Enggak etis lah itu namanya, saut Bisara dengan santai. Sepertinya Nyonya Elena bakal tahu akan terjadi apa-apa dengannya. Makanya dia memilih mengamankan semuanya sebelum kalian mengambil semuanya, sengit Bisara. Sudahlah, kamu menyebut nama Nyonya itu. Kamu harus tahu kalau dia sudah mati di tanganku. Dia sudah kudorong dari puncak bukit yang paling tinggi di sana. Aku yakin badannya sudah dimakan binatang buas dan dia hanya tinggal kenangan sekarang. Tidak perlu lagi kamu ngungkit-ngungkit namanya. Terang Haris. Pernyataan Haris membuat Bisara dan Kinan menangis. Tak menyangka mereka akhirnya tahu jika Elena memang sudah tidak selamat dan tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Betapa hancur hati Kinan mendengarnya. Sudah, kalian menangisi dia, Sekarang juga kalian ikut kami mencari di mana biasanya Elena menyimpan semua barang-barang berharganya. Selama belasan tahun kamu bekerja di sini, aku yakin kamu pasti tahu watak Elena dalam menyimpan barang, urai Sri. Iya betul. Bisara ini pasti tahu di mana letak barang berharga yang disembunyikan Elena. Ayo, kalian ikut kami dan gak usah drama-drama lagi menangisi orang yang sudah pergi. Bisara dan Kinan tak berkutik. Dengan perasaan masih bercampur aduk, Bisara mendorong kursi roda Kinan menuju ke ruangan yang sebenarnya adalah gudang di lantai 2. Bisara sengaja membawa ke sana hanya untuk mengulur waktu sampai bantuan dari Adam datang. Sesampainya di sana, Bisara membukakan pintu dan mempersilahkan mereka semua masuk untuk mulai mencari. Disinilah tempat barang berharga yang biasa Nyonya Elena taruh, imbu Bisara. Itu tidak mungkin. Ini gudang tempat barang rongsokan. Kenapa pula Elena menaruh barangnya di sini? Mana bau tengik lagi di sini? Mual aku, teriak Belinda protes. Sudahlah bu, yang namanya mau dapat harta banyak gak usah protes. Bisa saja Elena memang menyimpannya di sini. Sebab biasanya orang kaya itu perilakunya aneh. Orang kaya terlalu paranoid dan lebih menyimpan barang berharga di tempat-tempat yang sulit tidak kita sangka-sangka.
Sebaiknya kita mulai mencari sajalah, Bu. Haris mengajak ibunya. Sri tak banyak bicara, ia hanya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak lama di pintu depan terdengar suara bel berbunyi. Mereka saling berpandangan, tak terkecuali Bisara dan Kinan. Bisara sangat berharap bantuan datang. "Pergi sana, bukain pintunya, Bi," titah Sri. Bisara dengan setengah berlari segera ke pintu depan. Begitu membuka pintu, matanya berbinar. Sebab ada sekitar 4 orang petugas meminta masuk dan ingin menangkap Belinda, Sri, juga Haris. "Mereka ada di gudang lantai 2, Pak. Sini, saya tunjukkan." "Hati-hati ya, Pak. Ada anak Elena di sana. Takutnya mereka sekap," sebut Bisara bersemangat. Sebentar saja, Haris, Belinda juga Sri berhasil dibekuk polisi. Hanya si kembar saja yang masih aman. Rencana Kinan dan Bisara berhasil untuk mengamankan Haris dan keluarganya. Petugas segera membawakan mereka masuk ke dalam mobil polisi. Salah satu petugas menghampiri Bisara dan Kinan. "Nanti kami akan memanggil kalian untuk dimintai keterangan," ujar petugas tersebut yang terus menatap Kinan. Ia mungkin merasa kaget dengan penampakan Kinan. "Oh iya, Pak, saya boleh titip pertanyaan pada mereka yang baru saja Bapak tangkap?" Mamanya Kinan, "Elena menghilang waktu mereka bawa liburan ke puncak. Beberapa kali mereka mengatakan bahwa Elena sudah mereka habisi, dan Bapak bisa lihat dari bukti rekaman CCTV. Kami sendiri masih bingung, berharap Elena masih hidup dan kembali lagi ke sini," beber Bisara dengan wajah cemas. "Baiklah, kami akan menginterogasi mereka mengenai hal ini. Untuk selanjutnya biar nanti kami yang mengurus pencarian terhadap Bu Elena," jelas petugas tersebut. Bisara mengangguk. Tak lama Haris dan kawan-kawan dibawa ke kantor polisi. Bisara dan Kinan lega karena orang yang sudah berurusan merebut harta milik Elena sudah tertangkap dengan bukti-bukti dari rekaman kamera pengawas yang telah dipasang oleh Elena sebelumnya. Hanya satu yang masih mengganjal di hati mereka, yakni Elena yang masih belum kepastian kabarnya. Semoga saja polisi bergerak cepat membawa kembali Mama ya, Bi ya." Kinan terlihat sedih, wajahnya murung. Bisara merangkul gadis berbulu tersebut. "Kita tetap yakin Mama kamu masih ada di luar sana dan masih selamat. Kita hanya perlu berdoa untuk keselamatannya ya." Bisara sendiri berusaha menguatkan hati supaya Elena masih baik-baik saja. Bagi Bisara, segala persoalan hidup akan menjadi gampang bila semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang paling tahu apa yang sedang dipikirkan oleh hambanya dan selalu pula menjadi solusi terbaik. Bisara memasrahkan diri untuk keselamatan diri majikannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisara mengajak Kinan duduk di halaman belakang sambil melihat pemandangan danau. Bisara juga meminta kepada Kinan agar mau mengabadikan momen tersebut ke dalam sebuah lukisan. Beruntung Kinan menyetujuinya. "Kinan sudah lama tidak melukis lagi. Kinan mau melukis buat Mama. Semoga saja nanti kalau Mama lihat dia akan suka. Setidaknya dengan lukisan yang akan aku buat bisa digunakan untuk penyambutan Mama nanti kembali ke rumah," harap Kinan. Selang 1 jam, Kinan sudah begitu asyik memainkan kuas di tangannya. Bentuk gambar yang akan ia buat sudah mulai terlihat. Wajah mamanya, dirinya, juga Bisara tak ketinggalan, semuanya ada di sana. Mereka saling duduk di bangku taman dan saling merangkul. Terlihat sekali kekeluargaan dalam lukisannya. "Kenapa Bibi juga ikut dilukis?" tanya Bisara tak mengerti. Kinan tersenyum untuk pertama kalinya sejak tahu mamanya tidak pulang kembali ke rumah. "Bisara juga bagian dari keluarga kami. Bisara sudah seperti ibu kedua bagiku. Bibi lah yang merawatku sejak kecil. Jadi tidak ada pemisah lagi antara kita, Bi. Mama juga pasti setuju dengan pemikiranku ini. Kita adalah satu keluarga." Urainya membuat Bisara tak bisa menahan haru dan langsung merangkul anak majikannya tersebut. "Terima kasih ya sayang ya.
Bibi memang selama ini sudah menganggapmu sebagai anak Bibi kok. Begitu juga mama kamu, Elena. Bibi senang jika kamu punya perasaan yang sama dengan Bibi. Tukas Bik Sarah. Beberapa menit berselang, suara handphone Bik Sarah berbunyi. Seketika aktivitas Kinan terhenti. Ia menoleh. Bik Sarah mengangkat panggilan berbicara sebentar. Setelahnya ia menutup panggilan dan tersenyum sumringah. Mama kamu sudah ditemukan. Keadaannya masih hidup. Sekarang ia masih dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota, tak jauh dari puncak. Kata petugas tadi, kalau mau ikut untuk menjenguk mama kamu, mereka meminta kita bersiap karena setengah jam lagi jemputan akan datang. Kinan menutup mulutnya saking senangnya. Tak terasa air matanya lolos begitu saja. Gegas Kinan dan Bik Sarah bersiap kembali ke dalam rumah untuk bersiap dan menanti jemputan. Rasanya tak sabaran ingin bertemu dengan mama tercintainya. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, baik Bik Sarah maupun Kinan tak banyak bicara. Apalagi Kinan, ia hanya sibuk memandangi setiap gedung yang dilewati. Matanya berbinar karena ini untuk pertama kalinya ia benar-benar keluar dari dalam rumahnya dan melihat dunia luar. Ia sempat kaget karena tak seperti bayangannya yang sepi dan indah. Yang dia temui malah hiruk-pikuk kendaraan lalu lalang. Ia mencoba menyenggol Bik Sarah. Bik Sarah pun menoleh. Betul kata Bibi ya, dunia luar itu begitu kejam. Aku pikir di sini akan sepi dan damai, tapi terlalu ramai dan membuat pusing saja. Kata-kata Kinan membuat Bibi Sarah tertawa. Kepolosan Kinan membuat petugas juga menahan senyum. Kinan baru kali ini melihat dunia luar. Memangnya sebelumnya ada di mana? Tanya petugas bernama Abraham itu. Ia lebih banyak berada di dalam ruangan saja, Pak. Setiap hari Kinan melukis dan melukis. Ia melukis jago loh, Pak. Promo Bik Sarah. Oh iya, kalau gitu kapan-kapan Bapak mau juga dilukis? Pasti lukisanmu indah, seindah namamu. Kata Abraham. Bik Sarah mengacungkan 2 jempol. Mereka pun tertawa bersama. Begitu sampai di rumah sakit, Bik Sarah bersama Kinan masuk ke dalam bangunan. Semua mata tertuju pada Kinan. Mereka pasti merasa heran dengan penampakan gadis yang seluruh tubuhnya dipenuhi bulu lebat begitu. Kinan tak peduli karena ia hanya ingin bertemu segera dengan mamanya. Mama yang sudah sangat ia rindukan. Mamanya masih di ruang gawat darurat. Begitu banyak perban terpasang mulai kepala, kaki hingga tangannya. Entah apa yang terjadi pada Elena. Ia juga belum siuman. Abraham terlihat berbincang dengan seorang dokter di sana. Bik Sarah dan Kinan menunggu di pojok ruangan. Bi, semua orang sama seperti Bibi. Hanya aku yang begini. Kinan mungkin bingung. Bik Sarah menghela nafas panjang. Itu karena kamu istimewa, Kinan. Kamu tak perlu memperhatikan semua orang yang tengah melihatmu. Mereka semua iri kepadamu karena kamu orang paling spesial. Ingatlah, kita kesini hanya untuk bertemu dengan Mama Elena. Bik Sarah mencoba menenangkan Kinan yang begitu gelisah dan terlihat canggung melihat orang yang berlalu lalang di sekitar mereka. Abraham menghampiri mereka. Bu Elena mengalami patah tulang dan kepalanya terbentur cukup keras. Masih beruntung ia cepat diselamatkan sama 3 orang turis yang kebetulan melintas di bawah bukit dan segera membawanya ke rumah melalui bantuan pemilik cottage. Hanya saja kata dokter tadi, ada kemungkinan Bu Elena mengalami hilang ingatan sementara. Tapi masih dibutuhkan pemeriksaan ulang. Sekitar 2 jam sebelum kita kesini. Ia sempat sadar dan sekarang tidur lagi karena pengaruh obat untuk penyembuhannya. Papar Abraham. Maksudnya hilang ingatan sementara itu gimana, Pak? Tanya Bik Sarah. Ia lupa sudah menikah dan hanya mengingat memori yang lama saja. Tapi kata dokter masih akan dilihat lagi nanti bagaimana selanjutnya. Bik Sarah terdiam.
Ia dan Kinan saling memandang. Maksudnya Mama tidak akan ingat lagi bagaimana perlakuan baiknya pada Kinan? Gumam Kinan. Bisara mendekat dan memeluk anak majikannya itu dengan erat. Bisara juga punya pendapat yang sama. Jika Elena hanya mengingat sepotong kenangannya yang lama, maka Elena tidak akan pernah mengingat betapa ia merindukan dan sekali saja memeluk anak kandungnya ini. Seketika Bisara memijat pelipisnya yang terasa nyeri. Kamu yang sabar ya. Kita akan tetap berharap mama kamu akan baik-baik saja dan tetap mengingat semuanya dengan baik. Kenangan baik kamu sama mama Elena, hibur Bisara. Kinan pun terlihat pasrah. Baru saja rasanya ia begitu rindu ingin segera bertemu dengan mamanya karena sudah beberapa hari tak bertemu dan ingin memeluknya. Namun harapan itu hanya tinggal harapan saat mendengar vonis dokter yang menyatakan mamanya mengalami hilang ingatan sementara dan kondisinya hanya mengingat kenangan beberapa tahun sebelumnya. Seketika Kinan merasa takut dan khawatir. Mamanya akan kembali memperlakukannya dengan tidak baik lagi seperti sebelum-sebelumnya. Membayangkan saja membuat Kinan takut, apalagi sampai mengalaminya kembali. Sebaiknya kalian pulang saja kembali. Biar urusan Bu Elena, petugas saja yang mengurusnya. Nanti kalau dia sudah sadar dan bisa kembali lagi ke rumah, akan kami kabari. Kalian tidak mungkin berada di sini terus. Tidak ada tempat tinggal dan rumah kalian cukup jauh. Jadi serahkan saja semuanya sama petugas ya. Tukas Abraham. Mereka mengangguk setuju. 3 minggu kemudian, Bisara mengajakku kemari karena takut mama sembuh dan kembali ke rumah ini. Kemudian keadaan akan kembali seperti biasanya. Saat mama belum menikah kan, Kinan tidak akan lagi diperkenankan keluar dari ruangan, imbuh Kinan. Bisara tak bisa menyembunyikannya dari gadis itu. Bisara memang mengajak Kinan sesering mungkin ke halaman belakang, di mana ia bisa berpuas-puas menikmati kebebasannya sebelum Elena kembali ke rumah. Apalagi sudah ada tanda-tanda Elena akan pulang dalam 2 hari lagi. Begitu kata Abraham sebelumnya. Ketakutan kamu sama dengan apa yang Bibi rasakan. Mama kamu akan memperlakukan kamu seperti sebelumnya. Dan kita hanya akan bertemu di dalam ruangan saja. Dan itu dalam keadaan selalu dikunci. Kinan murung dan menunduk. Setidaknya aku pernah melihat dunia luar yang kata Bibi itu kejam. Waktu kita melihat mama di rumah sakit, meski kelihatannya kejam, tapi rasa-rasanya aku ingin mengulangnya kembali, Bi, sebut Kinan. Tak lama, suara handphone Bisara terdengar. Bisara gegas menjawab panggilan, berbincang sebentar. Setelahnya ia menutup panggilan dengan wajah cemas. Sebaiknya kamu kembali lagi ke kamarmu. Mama Elena tak lama lagi akan sampai. Mereka sudah dalam perjalanan pulang, diantar sama petugas. Kinan tentu saja bingung. Bukannya 2 hari lagi, Bi? Bisara menjawab dengan gelengan kepala dan tanpa menunggu persetujuan dari Kinan. Bisara mendorong kursi roda milik Kinan menuju ke dalam rumah. Setelah sampai dalam ruangan, Kinan meminta supaya ia bebersih diri menyambut kedatangan mamanya. Ia masih punya harapan mamanya akan mengingat kebaikannya dulu sebelum menghilang. Suara mobil di depan membuat mereka terdiam. Mama Elena sudah sampai dan ia dibantu petugas masuk ke dalam rumah. Bisara segera meninggalkan Kinan sendirian di dalam ruangannya. Kinan pun menunggu saja. Kinan harus kecewa. Setelah hampir 3 jam, Bisara maupun mamanya tidak ada yang muncul dan Bisara baru datang ketika waktunya makan malam dengan mengantarkan nampan berisi makanan dan minuman untuk Kinan. Bangunlah, Bibi bawakan makan malammu buat kamu.
Mama, mana Bi? Kenapa dia tidak kesini melihatku? Cecar Kinan tak sabaran. Bisara tak menjawab dan sibuk menyiapkan makanan yang akan ia berikan ke hadapan Kinan. Bi Sarah menyeka air matanya yang sudah sukses keluar dari kedua sudut netranya. Kinan menghela nafas kasar. Apa yang ia takutkan akhirnya terjadi. Mamanya tak pernah mengingat lagi kebaikan yang ia lakukan, meski hanya sekali. Kinan harus kembali merasakan terkurung di penjara kecilnya ini, sendirian lagi, dan hanya ditemani oleh lukisan saja yang ia buat setiap waktu. Kinan memakan makanan yang disiapkan Bi Sarah tanpa banyak bicara lagi. Ia sudah tahu semua jawabannya. Sakit sekali rasanya. Ia begitu merindu, namun tak tersampaikan. Ia membayangkan wajah cantik mamanya, tersenyum padanya, lalu memeluknya dengan erat. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat di pintu. Bi Sarah dan Kinan menoleh bersamaan. Elena membuka pintu dan dari wajahnya sudah bisa ditebak. Ia sangat kesal. Bi, kenapa kasih makan anak ini begitu lama? Aku sejak tadi memanggilmu, meminta bantuanmu untuk melepas perban-perbanku. Sama sekali tak kamu tanggapi, ketusnya. Air mata Kinan berurai melihat mamanya yang cantik. Sangat ia harapkan memeluknya. Tapi kata-kata mamanya barusan membuatnya harus meneguk saliva. Takut. Apalagi Elena memalingkan wajahnya tak mau melihat dirinya. Pandangannya jijik itu kembali lagi ia temukan. Pantas saja Bi Sarah tadi menangis. Ternyata inilah jawabannya. Kenapa kamu melamun? Ayo sudah, tinggalkan saja dia. Buat apa sih kamu repot-repot mengurusnya? Hanya membuat sibuk saja, sungutnya sebelum keluar dari ruangan. Bi Sarah memegang lembut tangan Kinan. Kinan bisa melihat ART itu menahan air mata yang ingin tumpah ke pipinya. Bi Sarah mengeluarkan kunci dan mulai mengunci kembali pintu ruangan. Dan tinggallah Kinan sendirian. Semua kembali keadaan sebelumnya. Sepi. Kinan tak menyelesaikan makanannya. Ia memilih mengambil alat lukis dan mulai mengerjakan lukisan yang sebelumnya akan ia persembahkan buat mamanya. Ia tetap akan menyelesaikannya dan menyerahkannya kepada Mama Elena. Meski nanti ditolak sekalipun, ia tidak peduli. Entah berapa lama Kinan menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya ia tertidur, masih dengan alat lukis di tangannya. Bi Sarah datang di pagi harinya membawakan nampan berisi sarapan paginya. 2 lembar roti lengkap dengan omelet dan segelas susu putih hangat kesukaan Kinan. Bi Sarah sudah mendekat dan membereskan alat lukis di tangan gadis ini. Kinan langsung terbangun dan tersenyum. Senyum ikhlasnya muncul lagi. Bi Sarah tersenyum. Sudah pagi, sebaiknya kamu mandi dulu. Setelah itu sarapan ya. Kinan mengangguk. 40 menit kemudian, Kinan sudah menyantap sarapan paginya. Wajahnya terlihat lebih ceria dari biasanya. Suara pintu didorong dari luar membuat mereka menoleh. Elena kembali berdiri di sana dengan gaya angkuhnya. Pagi-pagi sudah sibuk dengan anak monyet ini. Kenapa sampai jam segini belum ada sarapan buatku? Aku yang menggajimu dan bukan anak ini. Jadi jangan pernah mengutamakan dia di atas kepentinganku. Cepat tinggalkan dia dan layani aku, teriaknya Bi Sarah gelagapan. Kinan diam saja menunduk, tak berani menatap wajah mamanya yang murka. Kehidupan Kinan kembali seperti semula. Dan itu rasanya sakit sekali dibanding sebelumnya. Pasalnya, Kinan sudah merasa bahwa mamanya sangat mencintai dan menyayanginya. Hanya karena musibah yang menimpanya membuatnya lupa ingatan dan menghapus memori terindah mereka sebelumnya. Bahkan sejak pulang dari rumah sakit, Elena berubah 1000 derajat. Ia juga tak segan membentak Bi Sarah. Dulu hanya Kinan saja yang ia perlakukan tak baik. Namun sekarang, Bi Sarah pun tak luput dari kekesalannya. Kamu itu sebenarnya bisa kerja atau enggak sih?
Sudah kubilang berapa kali untuk menaruh semua berkas-berkas dalam tas kerjaku. Hari ini aku mau ke kantor dan harus bertemu dengan banyak klien. Mengurus satu ART dan satu anak cacat di rumah saja rasanya sudah bikin kesal. Kesalnya minta ampun, lama-lama bisa mati berdiri aku, sengitnya. Bisara menunduk ketakutan. Ingat ya, kalau sampai kamu lebih mementingkan anak monyet itu, akan kulempar kalian berdua ke jalanan. Lebih baik aku hidup sendiri daripada hidup sama orang-orang seperti kalian. Bikin hidup susah saja. Kalimat Elena begitu menyakitkan. Setelah membereskan semua berkasnya, Elena langsung berangkat kerja tanpa menyentuh sarapan paginya. Sarapan yang sudah Bisara buat untuknya. Bisara memang merasa Elena benar-benar berubah. Ia sudah tidak bisa lagi menurunkan nada bicaranya. Biasanya Elena dulu tak seperti itu. Bisara kadang menahan tangis saat Elena memperlakukannya begitu. Perempuan parubaya itu tidak lagi diperlakukan layaknya keluarga bagi Elena yang sudah Bisara ikuti selama belasan tahun. Mama Elena mana, Bi? Aku boleh menitipkan lukisan ini untuknya? Tanya Kinan sesaat setelah Bisara masuk ke dalam kamarnya. Kinan baru saja menyeka air matanya. Ia begitu rindu dengan dunia luar yang tak bisa ia dapatkan lagi semenjak kepulangan Mama Elena dari rumah sakit. Lukisan yang ia buat sudah selesai dan ia serahkan kepada Bisara. Bisara menerima lukisannya dalam diam, tak menyahut. Kinan bisa melihat jika Bisara matanya sembab, seperti habis menangis. Begitu Bisara mendekat, Kinan langsung memegang ART tersebut. Kinan kaget. Ternyata badan Bisara panas dan ia demam. Bibi demam? Tanya Kinan mulai khawatir. Bisara menggelengkan kepalanya. Tetapi beneran, Bi, Bisara memang demam, tambah Kinan lagi. Ia benar khawatir pada Bisara. Baiklah, Bibi memang demam dan butuh istirahat. Bibi harap kamu diam saja di sini, karena Bibi mau beristirahat di kamar Bibi yang di bawah. Kalau kamu butuh sesuatu seperti biasa ya, pencet saja belnya dan Bibi akan datang, sebutnya. Ia beranjak dan meninggalkan Kinan sendirian kembali. Bisara pasti menyimpan kesedihannya dan tak mau Kinan tahu. Padahal kata-kata kasar mamanya yang barusan juga mampir ke telinga Kinan. Mamanya begitu muak dan bencinya pada mereka berdua, hingga ingin membuang dan mengusir mereka ke jalanan. Kinan juga tak bisa menahan air matanya mendengarkan semua itu. Mungkin semua keadaan akan membaik saat Kinan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sekitar setengah jam Bisara keluar dari ruangannya. Kinan melihat sesuatu mengkilap di lantai persis depan pintu. Ia mendorong kursi rodanya dan dengan sedikit menunduk mulai menggapai benda mengkilap yang ternyata adalah kunci pintu. Ketika sudah mendapatkannya, dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan anak kunci tersebut ke dalam lubangnya. Sebentar saja sudah terdengar suara klik dan pintu terbuka perlahan. Kursi roda ia mundurkan, lalu membuka pintu perlahan dan melihat ke kanan ke kiri untuk memastikan keadaan. Merasa keadaan aman, Kinan mendorong kursi rodanya tergesa-gesa menuju lift yang ada di sebelah kanan posisinya saat ini. Setelah memencet tombolnya, pintu lift terbuka dan dia masuk lalu menekan tombol kembali menuju lantai pertama. Tring! Bunyi lift setelah dia sampai pada tujuannya. Kali ini Kinan kembali memastikan tidak ada satupun orang yang akan memergokinya keluar dari penjaranya selama ini. Kamar di mana Bisara tidur masih tertutup rapat. Kinan mendorong kursinya menuju pintu utama. Nafasnya tersengal-sengal. Dia begitu gugup dan takut jika sewaktu-waktu Bisara atau mamanya akan muncul. Maka semua harapannya ingin menikmati pemandangan dunia luar tidak akan terwujud. Ia sudah begitu kangen sekali. Saat sudah berada di depan rumah, dia berpikir saat melihat gerbang tinggi yang baru akan terbuka dengan remote kontrol dari kejauhan. Biasanya hanya Mama Elena yang memegangnya.
Kinan pun memutuskan pergi ke halaman belakang untuk melihat pemandangan di sana. Pemandangan danau yang membuat hatinya terasa damai. Sebelumnya saat ia ingin berjalan di antara jembatan panjang di tengah danau, aksinya ketahuan oleh Bisara. Kali ini dia ingin kembali mencobanya. Kinan memutar kursi rodanya menuju jembatan. Perlahan-lahan dia mulai mengayuh kursi rodanya. Begitu sampai di sana, perasaannya sangat tenang dan damai. Sesekali dia menatap burung-burung putih yang berterbangan di sana. Burung yang begitu bebas sebebas-bebasnya, tanpa hambatan kemana saja mereka mengepakkan sayapnya. Kinan ingin sekali seperti burung yang bisa bergerak bebas di angkasa tanpa ada yang melarangnya. Senyum mengembang dari bibir tipisnya. Begitu banyak keinginan untuk menikmati kebebasannya. Awalnya mamanya akan mengizinkannya keluar dari kamarnya. Namun, setelah mamanya mengalami amnesia alias lupa ingatan, ia tak lagi menikmati akan hal itu. Apalagi mamanya belum dipastikan kapan akan sembuh, dan mungkin malah ia akan mengalami hal itu selamanya. Hal ini sudah disampaikan Bisara kemarin. Hancur hati Kinan saat mendengarnya. Selamanya ia akan terpenjara di kamarnya. Keinginannya hanya satu, agar dia bisa melihat dunia luar yang belasan tahun tak sekalipun dia ketahui. Selama 17 tahun dia hanya mengenal dua wajah, yakni wajah mamanya dan wajah Bisara. Begitu monoton hidup gadis cacat dengan badan yang dipenuhi bulu itu. Aku hanya ingin kebebasan. Aku ingin mamaku membiarkan aku mengembara ke dunia luar sana, melihat orang banyak dan bukan hanya wajah yang itu-itu saja kulihat setiap hari dan setiap waktunya. Mamaku juga sudah tak peduli lagi padaku. Kinan menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Matanya masih menatap pemandangan di depannya. Meski hanya sebentar menikmati kebebasan ini, Kinan akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia menatap air danau yang begitu jernih dan bisa melihat langsung pergerakan ikan yang sedang berenang di dalamnya. Kinan tertawa kecil melihat ikan yang berjejer seakan berbaris meminta makan kepadanya. Kinan merasa iri dengan kehidupan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Mereka bisa bergerak bebas tanpa batas, tak seperti dirinya. Kinan berusaha menggapai ikan-ikan itu yang begitu cantik, yang berwarna yang ada di danau. Dengan sedikit membungkukkan tubuhnya, dia terus berusaha menggapai air danau yang masih jauh di bawah kakinya. Kinan tak patah semangat. Hanya dengan sekali gerakan saja, dia pasti dapat menggapai air. Namun kursi rodanya yang telah ia kunci supaya tidak bergerak justru membuatnya susah mengembalikan posisinya. Kinan pun akhirnya terjebur masuk ke dalam danau. Ia terus berusaha menggapai permukaan saat tubuhnya beringsut masuk terus ke dasar danau. Akan tetapi usahanya sia-sia. Kinan berteriak memanggil dan meminta pertolongan, berharap Bisara menolongnya. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kinan mulai kehabisan nafas, dan perlahan dia mulai menutup matanya dan lemas. Saat dia sudah diambang ketidakberdayaannya, dia samar melihat begitu banyak orang-orang yang datang berkumpul menggapai dirinya. Kinan tersenyum. Akhirnya apa yang dia inginkan tercapai. Ia senang karena bisa melihat orang-orang selain Mama Elena dan Bisara semata. Kinan mendengar suara tangis Mama Elena yang masih menggunakan pakaian kerjanya lengkap, dan Bisara yang tertunduk menahan sedih. Ya, baru kali ini mamanya menangisi dirinya. Kinan kian tersenyum, apalagi melihat begitu banyak orang-orang berkumpul. Kinan, nak, jangan tinggalkan mama, nak. Kinan terharu karena untuk pertama kalinya Mama Elena memanggilnya kembali dengan menyebut namanya secara langsung. Padahal Elena masih mengalami amnesia.
panggilan yang begitu lama dia rindukan dan dia harap-harapkan. Panggilan seorang mama kepada anaknya, anak kandungnya. Inilah yang Kinan inginkan. Kinan merasa sangat bahagia sekali. Bahagia karena begitu tunai keinginannya. Dan dirinya pun harus menutup mata untuk selama-lamanya. Dan cerita pun selesai. Aduh, ini kenapa? Ini kenapa endingnya nggak happy ending atau membahagiakan ya? Ini kalau Mas Nara boleh berpendapat, ini ceritanya sangat dari awal sampai akhir sangat menyayat hati. Ya terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu bisa terwujudkan. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Tentunya dengan cara ikhlas dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentunya dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Dan dari saya tentunya mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Bentar. Sebenarnya Mas Nara speechless banget dengan cerita ini. Ini menurut Mas Nara cerita yang benar-benar epic ya. Maksudnya greget pokoknya. Dan cukup menguras air mata ya. Ya, begitu saja. Dan sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye-bye.